Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita melalui renungan harian GKI Kuitang hari ini, Senin 15 Januari 2024. Bersama saya, Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan firman ini demikian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Firman-Nya, buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan. Sebab pada saat engkau memakannya, engkau pasti mati. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Dari tema ini, dari ayat ini, tema kita berbunyi menjadi orang. Menjadi orang. Saudara-saudari, di kebun binatang, semua binatang dan hewan dibatasi tempat mereka. Ada kandang gajah, kandang harimau, kandang burung, ular, dan seterusnya dan seterusnya. Binatang-binatang itu dipelihara, cukup makan dan minum. Kadang dibersihkan kandangnya itu. Walaupun dikurung, sifatnya sebagai binatang tetap melekat pada dirinya. Suatu waktu di kandang singa, pengasuh binatang ini lupa menutup pintu setelah dia memberi makan singa itu. Singa itu mengikuti dia melewati pintu dan menyerang pengasuhnya itu seperti menyerang mangsa di alam bebas. Untung singa itu bisa dilumpuhkan dan pengasuhnya itu luka parah dan beruntung dia selamat. Saudara-saudari, Adam dan Hawa ditempatkan dalam Taman Eden. Itulah kandang dalam tanda kutip, kandang mereka untuk menikmati hidup. Cukup makan dan minum. Kandang itu ada batas, ada pagarnya. Namun mereka adalah manusia. Itulah sebabnya taman itu secara fisik tidak dipagar. Sebagai tanda bahwa mereka adalah manusia, pagar itu dalam bentuk peraturan. Yaitu mereka boleh makan semua buah pohon dalam taman itu, kecuali buah satu pohon yang diberi Tuhan namanya pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Keberadaan pohon itu sama dengan pohon lain, hanya diberi pagar berupa aturan yang sederhana dan gampang mentaatinya, yaitu tidak memakan buah pohon itu. Mengikuti aturan itu atau taat pada peraturan itu yang merupakan firman Tuhan yang sangat penting. Bila dilanggar, akan berisiko fatal. Aturan inilah yang membuat manusia itu menjadi orang. Aturan ini membuat manusia menjadi orang, bukan hewan. Aturan itu menjadikan manusia menjadi orang bijaksana. Tetapi aturan itu kalau dilanggar, menjadikan orang jahat dan hukuman akan menimpa dia. Itulah tema kita berbunyi menjadi orang. Dalam kehidupan berlalu lintas di jalan umum, ada rambu-rambu jalan yang melarang masuk jalan itu, yang harus diikuti jalan yang ditunjukkan, yang menyuruh pemakai jalan berhati-hati atau waspada. Rambu ini disampaikan juga dengan warna. Merah merupakan larangan, kuning merupakan peringatan, dan hijau
harus jalan. Selain itu ada petunjuk jalan di jalan raya seperti kita temukan Cirebon 245 km. Maksudnya jalan itu mengarah ke Cirebon, jaraknya 245 km. Kalau itu kita ikuti, maka kita akan sampai di Cirebon dengan baik. Sebagai anak Tuhan yang percaya dan menerima Yesus Kristus, hidup ini merupakan satu perjalanan dengan tujuan yang jelas, yaitu kerajaan surga. Hidup ini, perjalanan iman yang terang dan jelas, sesuai dengan firman Tuhan Yesus, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Sebagai jalan dengan tujuan yang jelas, maka ada rambu-rambu dan marka jalan. Hampir sama dengan 3 warna tadi, yaitu larangan, kewajiban, dan tanda waspada. Rambu ini bukan satu beban, bukan kekang yang membatasi gerak, tetapi justru membuat jalan kita lancar, menyenangkan, dalam sukacita dan tujuan yang pasti. Namun tidak sedikit orang yang telah berjalan di jalan itu yang melanggar rambu, tidak mengikuti marka jalan, berbelok ke arah lain, dan tentu dibutuhkan penyadaran kembali agar selagi ada kesempatan dia bisa kembali ke jalan yang benar. Maka rambu dan marka akan menuntun dia. Tidak berlebihan kalau kita menyamakan posisi kita seperti Adam dan Hawa di Taman Eden yang harus taat firman Tuhan. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, coba dicari aturan dalam firman Tuhan yang menjadi beban berat bagi Anda. Yang kedua, aturan mana dalam firman Tuhan yang paling sering Anda langgar? Yang ketiga, sejauh mana Anda menjadi orang bijaksana atau menjadi orang bodoh? Sejauh mana Anda menjadi orang bijaksana? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami hadir dalam hidup ini yang adalah satu perjalanan dengan tujuan yang pasti, kerajaan sorga. Firman Tuhan menuntun kami dalam kelemahan kami. Ada kalanya firman Tuhan menempatkan kami dalam kesukaran dan penderitaan. Namun semua itu untuk memurnikan iman kami. Roh Kudus menolong kami agar kami tidak sesat. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.